Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema literasi kita adalah direct lesson. Mungkin boleh di next dulu Bu Yani. Nah, mungkin sebelum kita ke Leader in Me framework, Bapak Ibu, saat pertama kali saya diberitahu untuk literasi direct lesson, jujur saya langsung ke flashback ketika pertama kali saya masuk ke Avicenna. Waktu itu saya masuk di SD Bapak Ibu. Dan diamanahi untuk mengajar direct lesson yang jujur saat itu ini hal yang baru untuk saya begitu. Nah, tantangannya adalah saya mengajarkan hal yang baru yang sebelumnya mungkin saya nggak pernah kenal apa sih ini Seven Habits by Stephen Covey gitu ya. Tapi saat itu jadi tantangan tersendiri untuk saya, terutama untuk anak-anak yang saya ajar di kelas 4. Nah, mungkin perbedaannya adalah kalau dulu di SD, saya mengajarnya ke anak-anak SD itu kan masih mudah dibentuk ya Bapak Ibu ya, masih belum memiliki persepsi yang tetap gitu. Sedangkan ketika saya pindah ke unit SMP, anak-anak SMP itu cenderung udah memiliki nilai-nilai yang sudah mereka yakini. Nah, itu jadi tantangan tersendiri karena beda ketika saya ngajar biologi, saya transfer materi, misalnya fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi ketika ini dan hasilnya ini loh gitu. Tapi ketika direct lesson leader ini, outputnya atau goals-nya adalah perilaku dari si anak. Bukan cuma si anak memahami, oh habit 1 itu isinya be proaktif, terus tindakannya A, B, C, dan segala macamnya. Tapi kita berhasil ketika si anak itu menerapkan habit 1 dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu, mungkin itu sedikit gambaran di awal. Nah, kemudian di Leader in Me framework Bapak Ibu, di buku pegangan setiap wali kelas biasanya di halaman awalnya ada see do get model. Nah, di see do get model ini sebenarnya saling terkait satu sama lain. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita mulai dari 5 core paradigm yang ternyata masing-masingnya membawahi 3, leadership, culture, sama akademik. Nah, ini saling beririsan kalau diperhatikan. Misalnya, kita lihat ke paradigm yang di sini Bapak Ibu. Everyone can be a leader. Nah, ini membawahi direct lesson salah satunya. Kenapa begitu? Ketika kita percaya ada paradigm everyone atau setiap orang bisa menjadi pemimpin, maka direct lesson berperan sebagai bagaimana kita mempercayai atau bagaimana kita membentuk anak-anak itu menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau kita selama ini mungkin kalau di bayangan kebanyakan orang, pemimpin itu adalah orang yang memimpin suatu organisasi besar misalnya gitu ya, ketua OSIS atau segala macamnya. Ternyata ketika kita belajar Leader in Me, misal kita menerapkan habit 1 be proaktif atau habit 2 begin with the end in mind, itu kita semua adalah pemimpin, minimal menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, begitu. Nah, ini adanya di leadership. Atau saya contohkan lagi, misalnya everyone has genius. Kenapa beririsannya sama culture? Karena di culture ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, salah satunya ada physical environment. Everyone has genius, artinya setiap orang itu unik. Nah, ini nanti bisa terkait juga sama environment di kelas. Setiap kelas itu unik, beda-beda desainnya gitu. Jadi yang di atas paradigmnya akan membawahi bagian yang di bawahnya. Nah, ketika kita sudah melihat dengan hal yang sama, paradigm yang sama, maka berikutnya kita akan melakukan do-nya. Nah, do ini yang akan kita lakukan, harapannya akan memberikan output atau goals-nya berupa yang get-nya. Apa yang kita dapatkan. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari ada istilah hukum tabur tuai, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah, itu juga model ini, see do get model. Jadi, apa yang kita lihat, mempengaruhi apa yang kita lakukan, mempengaruhi apa yang kita dapat, begitu. Nah, harapannya ketika direct lesson sudah tersampaikan dengan baik, maka yang akan didapatkan adalah highly effective students and adults who are leader in their school and community. Nah, bukan cuma di sekolah, tapi juga di komunitas. Nah, komunitas ini nanti dibantu oleh service learning. Makanya kemarin tim leadership salah satu aspeknya ada service learning juga. Dan kita kan udah punya Bapak Ibu kayak kegiatan Leres, terus Avicenna peduli gitu, peduli lingkungan gitu. Nah, boleh di next Bu Yani. Ini secara framework-nya. Nah, kemudian kalau kita goals-nya nanti adalah
mengikuti sertifikasi Lighthouse. Untuk mercusuar itu, kita ada di sini Bapak Ibu. Jadi guru punya rencana pembelajaran, sama seperti mata pelajaran yang punya silabus, protaprosem, direct lesson juga seperti itu. Nanti mungkin akan di-share oleh tim leadership, mungkin tantangannya adalah setiap level, kelas 7, 8, dan 9 mendiskusikan program direct lesson-nya selama 1 tahun agar tersampaikan dengan maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini, berpikir tingkat tinggi atau hot. Nah, setelah dibaca-baca kemarin, ternyata kalau yang selama ini saya terapkan di kelas, direct lesson itu berupa presentasi Bapak Ibu. Ternyata ini agak sedikit kurang efektif untuk level SMP. Mungkin kalau level SD bisa ya, gurunya presentasi, anak-anak mendengarkan, langsung terserap dengan baik. Tapi anak-anak di level SMP, kalau cuma presentasi, ya udah mereka masuk kelas, habis itu keluar, kebanyakan akan lupa. Jadi untuk high order thinking ini mungkin bisa dilakukan dengan grup-grup kecil yang diberikan permasalahan nyata berkaitan dengan 7 habits. Jadi lebih bermakna bagi mereka dan mereka juga merasa dilibatkan dalam proses belajar. Harapannya berikutnya apapun yang mereka lakukan itu sudah menerapkan 7 habits, begitu Bapak Ibu. Kemudian terakhir, nah ini yang penting juga, siswa diberikan kesempatan untuk mengajar orang lain. Nah, kalau kita buat grup-grup kecil, nanti antar grup bisa saling sharing knowledge gitu satu sama lain, sehingga nggak melulu perannya ada di guru Bapak Ibu. Mungkin kedepannya direct lesson akan berjalan seperti itu supaya lebih efektif gitu. Ini boleh di next. Nah, berikutnya apa aja yang harus diperhatikan untuk direct lesson? Yang pertama adalah waktunya Bapak Ibu. Kita sudah punya waktu di hari Selasa sama Rabu setiap pagi wali kelas akan direct lesson, atau kalau yang kelas 9 itu di siang hari. Kemudian cara mengajar apa yang digunakan, misalnya diskusi dan lain sebagainya. Kemudian resources-nya atau sumber dayanya kita mau pakai apa aja. Kemarin ada contoh-contohnya saya lihat, banyak yang menggunakan kegiatan, jadi jarang sekali yang berupa presentasi gitu. Meskipun kita ada slide-nya, ada sumbernya, tapi sepertinya akan jauh lebih bermakna bagi anak-anak kalau mereka bergerak langsung melakukan sesuatu, do something di direct lesson. Boleh di next, Bu Yani? Nah, harapannya Bapak Ibu ketika kita sudah melaksanakan direct lesson, itu nggak selesai sampai di situ. Jadi berikutnya harus ada refleksi gitu Bapak Ibu. Apakah pembelajaran direct lesson hari ini sudah maksimal atau belum? Ketika belum maksimal, nanti bisa dilakukan refleksi dan berikutnya mungkin ada perbaikan supaya bisa saling melengkapi. Misalnya pasti kelas 1 dengan kelas yang lainnya akan berbeda gitu, bisa saling tukar informasi gitu. Karena semakin banyak orang yang terlibat, makin kreatif gitu ya, makin banyak ide-ide untuk direct lesson. Jadi next, Bu Yani. Nah, yang paling penting Bapak Ibu untuk direct lesson ada key konsepnya. Jadi setiap habit itu punya key konsepnya atau kata kuncinya. Nah, ini kata kunci ini perlu disampaikan agar anak-anak terbiasa dan lebih mudah untuk menerapkan habit-habit tersebut. Kalau di habit 1 misalnya ada bahasa reaktif versus proaktif. Jadi anak-anak tahu kapan mereka menjadi reaktif dan kapan mereka harusnya menjadi proaktif gitu. Kalau misalnya kayak beberapa waktu lalu ada peraturan yang mungkin mereka nggak suka, nah mungkin kita bisa ingetin untuk bertindak proaktif bukan reaktif gitu. Kemudian freedom to choose dan carry your own weather. Nah, ini key konsep yang ada di habit 1. Kemudian habit kedua ada lagi mental creation dan long term goals gitu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata kalau selama ini yang ada di benak saya antara direct lesson sama environment itu tidak saling terhubung, ternyata ketika saya baca lagi ini saling terhubung Bapak Ibu. Contohnya di habit 2. Di sini salah satu key konsepnya adalah class and school mission statement. Jadi kalau kita bikin environment personal mission, ternyata itu masuknya ke habit 2 dan saling terhubung. Jadi bisa dikaitkan anak-anak kita udah bikin personal mission ada di habit 2, kita mau desain nih gitu jadi environment class. Nah, nanti bisa dilihat ya personal mission kalian setiap kalian datang itu seperti apa gitu. Kemudian habit 3 ada big rocks dan habit keempat ada win lose, lose lose dan win win seperti itu.
Kita next lagi Bapak Ibu ke habit 5. Ini cukup banyak dia. Listening with intent to understand, when to listen empathically, ask clarifying question, dan lain-lain. Habit 6 juga punya key konsepnya. Habit ke-7 juga punya key konsepnya. Nah, ini yang perlu ditekankan untuk diingatkan kepada anak-anak untuk key konsep ini. Nah, mungkin kuncinya untuk direct lesson yang ini saya kutip dari websitenya Leader ini adalah menggunakan bahasa 7 habits Bapak Ibu, seperti tadi proaktif, reaktif, terus bahasa-bahasa yang setting goals, WIG kamu apa, begitu. Tapi penggunaannya kalau bisa jangan berlebihan, karena kalau berlebihan anak-anak punya stigma sendiri gitu, malah harapannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Menggunakannya tapi tidak berlebihan. Kemudian yang berikutnya, menggunakan bahasa 7 habits yang positif, bukan yang negatif. Jadi ketika kita memberikan direct lesson, contoh misalnya terkait keterlambatan. Mungkin kita bisa tanyanya, atau kita bisa ingetinnya, siapa yang besok mau datang lebih pagi gitu. Bukan siapa besok yang tidak terlambat gitu. Jadi kata-kata yang negatifnya dihilangkan, diganti dengan yang positif. Dan lain-lain yang bisa dilakukan di direct lesson. Yang paling penting Bapak Ibu ada synergize. Jadi dengan berdiskusi bersama, sharing ide, terutama antara setiap wali kelas supaya dapat banyak insight. Seperti itu. Nah, ini kaitannya Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, ternyata direct lesson juga berkaitan sama leadership portfolio. Jadi kayak misalnya di bagian leadership section, my leadership section, di situ anak-anak bisa nulisin dari habit 1 sampai habit 7 apa yang udah mereka lakuin, bisa jadi refleksi untuk diri mereka sendiri. Jadi antara direct lesson sama leadership portfolio juga saling terkait. Di next. Nah, ini yang tadi kaitannya dengan core paradigm. Tentu saling terkait ya Bapak Ibu. Contoh di core paradigm yang empower students to lead their own learning. Nah, ini kaitannya sama SLC. Di SLC itu kan anak-anak bertanggung jawab sama pembelajarannya mereka sendiri, their own learning. Ternyata ketika kita belajar core paradigm itu kaitannya sama hal-hal lain, contohnya adalah SLC. Begitu, dan kaitan-kaitan yang lain gitu. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, nanti jika ada yang berdiskusi kita lanjutkan di seksi berikutnya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya untuk direct lesson. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.